Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama notifikasi yang nggak ada habisnya? Atau ngerasa waktu kita tuh kayak kesedot gitu aja sama layar? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita bakal ngobrolin soal detox digital. Gimana caranya kita bisa ngambil alih lagi kendali atas waktu dan pikiran kita? Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah yang kita hadapi bareng-bareng, terus kita cari tahu apa sih sebenarnya detox itu. Kita juga bakal intip cerita nyata seseorang, lihat datanya bilang apa, dan yang paling penting, kita tutup dengan langkah-langkah praktis yang bisa kamu coba. Pertama-tama, yuk kita lihat dulu seberapa besar sih masalah ini. Ini bukan cuma perasaan, kayaknya aku kecanduan HP deh, tapi ini beneran kenyataan yang bisa diukur. 5 jam. Setiap hari, coba deh bayangin, itu tuh hampir sama kayak jam kerja paruh waktu loh, tapi kita habisin cuma buat nge-scroll layar. Angka ini nunjukin betapa dalamnya kita terhubung, atau mungkin terikat sama dunia digital. Dan koneksi non-stop ini ada biayanya. Riset nunjukin dampak yang benar-benar nyata, mulai dari masalah psikologis, kayak frustrasi, atau rasa iri karena terus-terusan bandingin hidup kita sama postingan orang lain, sampai ke masalah fisik kayak sakit kepala, kualitas tidur yang anjlok, bahkan hubungan kita sama orang di sekitar jadi renggang. Nah, terus solusinya apa dong? Banyak orang nyebut soal detox digital, tapi apa sih itu sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Simpelnya gini, detox digital itu adalah jeda yang disengaja. Sebuah periode waktu di mana kamu secara sadar memilih buat istirahat dari gawai. Kata kuncinya di sini ada dua, sukarela dan sementara. Nah, ini penting banget buat dipahami. Detox itu bukan berarti berhenti total dari teknologi. Ini bukan soal ngebuang HP kamu ke laut ya. Tujuannya itu lebih kayak neken tombol pause buat atur ulang hubungan kamu sama teknologi, ngulangin stres, dan nemuin lagi keseimbangan hidup. Oke, konsepnya udah dapat. Tapi gimana rasanya di kehidupan nyata? Beneran bisa gitu? Nah, mari kita lihat kisah nyata seseorang yang nekat nyobain tantangan ini selama seminggu penuh. Perjalanannya tuh, wah, emosional banget. Dimulai dari rasa cemas di hari pertama, yang akhirnya dia coba atasi dengan kembali ke hobi-hobi lamanya. Terus, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dalam soal kesepian. Puncaknya di hari kelima, ada sebuah kesadaran penting yang muncul. Sampai akhirnya di hari ketujuh, terbentuk sebuah komitmen buat kebiasaan yang baru dan lebih sehat. Ini dia momen introspeksi yang dalam banget. Tanpa gangguan notifikasi dan scroll tanpa henti, emosi-emosi yang selama ini mungkin kita pendam akhirnya punya ruang buat muncul. Memicu pertanyaan yang, jujur, mungkin agak menakutkan buat dijawab. Dan ternyata perasaan cemas itu bukan hal yang aneh loh. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau tingkat kecemasan bisa naik sampai 79% waktu orang nggak bisa nelpon atau kirim pesan. Ini bukti betapa kita secara emosional bergantung banget sama koneksi instan. Jadi ini dia kesimpulan pentingnya. Rasa cemas yang muncul itu ternyata bukan pertanda buruk. Menurut psikolog, itu justru sebuah fitur, bukan bug. Itu adalah hasil karena kita akhirnya ngasih waktu buat diri sendiri, buat bener-bener dengerin apa kata hati, tanpa terus-terusan fokus sama kehidupan orang lain. Kisah pribadi tadi kan kuat banget ya. Nah, sekarang yuk kita geser sedikit, kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Apa sih kata data riset soal sikap orang-orang terhadap detox digital? Sebelum kita lihat angkanya, coba deh jawab dalam hati. Kamu sendiri familiar nggak sama istilah ini? Oke, hasilnya nunjukin kalau mayoritas, hampir 65% itu pernah dengar. Tapi, coba lihat, masih ada lebih dari sepertiga yang sama sekali belum familiar. Jadi emang masih ada ruang buat kita ngobrolin ini lebih jauh. Nah, buat yang udah pernah dengar, apakah pemahaman mereka sama semua? Apa sih arti detox digital menurut mereka? Wah, ternyata jawabannya macam-macam ya. Nggak ada satu definisi yang dominan banget. Ada yang nganggap itu artinya cuma pakai seperlunya. Ada juga yang bilang itu ngurangin internet. Ini nunjukin kalau detox itu sifatnya sangat personal. Tiap orang bisa punya caranya sendiri. Biar makin kebayang konteksnya, penting juga buat kita tahu, di mana sih sebenarnya waktu digital kita paling banyak dihabiskan? Nggak kaget sih ya, Instagram jadi juaranya. Lebih dari setengah responden milih Instagram sebagai platform yang paling sering dipakai. Ini benar-benar nunjukin gimana konten visual mendominasi kehidupan digital kita saat ini. Kita udah ngelewatin pembahasan soal masalahnya, definisinya, kisah nyatanya, sampai datanya. Sekarang bagian yang paling penting dan paling praktis. Gimana caranya kita bisa mulai menerapkan ini di hidup kita masing-masing? Ini ada beberapa langkah simpel yang bisa langsung kamu coba. Nggak perlu drastis, mulai aja dari yang kecil. Mungkin dengan matiin notifikasi-notifikasi yang nggak penting. Atau berkomitmen buat nggak bawa HP ke kamar tidur. Bahkan kalau berani, coba deh 1 hari aja dalam seminggu, HP-nya benar-benar dimatiin. Efeknya bisa luar biasa loh.
Kuncinya adalah mulai aja dulu. Jadi, setelah semua obrolan kita, yuk kita tutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Bukan soal mengubah semuanya sekaligus, tapi soal satu langkah kecil. Coba pikirin, apa cuma satu aja, kebiasaan digital yang kamu bersedia ubah hanya untuk 7 hari ke depan? Jawabannya mungkin bisa jadi awal dari perubahan yang lebih besar.